Hello, hai, welcome to Cerita Anak Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, share ya teman-teman. Suatu hari si kancil, binatang yang dianggap cerdas, sedang berjalan di tepi hutan yang gelap karena rimbunnya pepohonan sekitar yang lebat. Si kancil hanya ingin mencari udara segar dengan berjemur di bawah matahari yang cerah. Si kancil ingin tidur sebentar di bawah pepohonan sambil berjemur. Setelah terbangun, si kancil berjalan-jalan ke tepi sungai besar. Dia merasa sangat lapar. Krucuk, krukuk, terdengar suara perut si kancil lapar. Kemudian si kancil membayangkan betapa lezatnya jika dia memakan makanan kesukaannya. Namun sayang, kebun mentimun berada di seberang sungai besar itu. Kancil terdiam dan berpikir bagaimana cara menyeberangi sungai besar ini. Kancil terus berpikir bagaimana bisa menyeberangi sungai besar ini tanpa menyentuh air yang dingin dan deras. Tiba-tiba, kancil melihat buaya yang berjemur di bawah sinar matahari di pinggir sungai. Tanpa menunggu lama, kancil segera menghampiri salah satu buaya yang sedang berjemur. "Hai buaya, bagaimana kabarmu hari ini?" Buaya, yang pada waktu itu masih bersinar di bawah sinar matahari, membuka matanya dan menyadari bahwa kancil sedang menyapanya. "Aku baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan di sini?" Buaya bertanya pada kancil. "Aku di sini untuk membawa kabar baik untukmu dan kawananmu," jawab kancil dengan wajah gembira. Tentu saja, setelah mendengar kata-kata ini, buaya tidak sabar untuk mendengar kabar baik yang ada di pikiran si kancil. "Katakan padaku apa kabar baiknya sekarang." Kancil kemudian berkata, "Saya datang ke sini karena Raja Hutan memerintahkan kami untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini, karena Raja Hutan ingin memberikan hadiah kepada buaya dan kawan-kawannya." Mendengar nama Raja Hutan, buaya tentu langsung percaya dengan omongan si kancil itu. "Baiklah kancil, kamu tunggu di sini dulu, aku akan turun ke dasar sungai untuk mengumpulkan semua kawananku," kata buaya dan dengan cepat merangkak ke dasar sungai. Menunggu kedatangan buaya dan kawanan lainnya. Kawanan itu, si kancil langsung membayangkan menikmati timun kesukaannya. Tak lama kemudian semua buaya, yang semula berada di dasar sungai, berkumpul di tepi sungai. Si kancil kemudian memulai percakapan lagi, "Hai buaya, saya datang ke sini karena Raja Hutan menyuruh saya untuk menghitung kalian semua. Karena Raja Hutan ingin memberi Anda semua hadiah istimewa hari ini. Jadi semua orang berbaris dari ini sisi tebing ke sisi lain tebing." Tentang fakta bahwa Raja Hutan telah mendengar perintah, membuat buaya segera melaksanakannya tanpa argumen. Mereka segera berbaris rapi seperti yang diperintahkan si kancil. "Nah, si kancil, sekarang hitung kita semua," kata salah satu buaya terbesar. Kancil kemudian mengambil kayu di sekelilingnya dan melompat ke tubuh buaya pertama di tepi sungai. Dia mulai menghitung sambil berkata, 1, 2, 3, sambil memukul kepala buaya sampai dia berhasil menyeberangi sungai besar. Ketika sampai di batu karang di seberang sungai, si kancil langsung melompat kegirangan dan berkata, "Hai buaya, tahukah kamu bahwa aku benar-benar tidak membawa kabar baik dari Raja Hutan? Sebenarnya, saya menipu kalian semua untuk menyeberangi sungai besar ini." "Ha, ha, ha." Melihat kancil tertawa saat mengatakan ini, buaya merasa marah dan malu karena si kancil telah menipu mereka. "Kamu adalah kancil yang jahat dan licik. Awas aja kau kancil, kalau kita bertemu lagi, aku akan memakanmu," kata salah satu buaya. Kancil sama sekali tidak takut akan buaya dan langsung berlari kegirangan. Si kancil segera meninggalkan buaya-buaya itu untuk berlari ke kebun mentimun. Dia segera menghilangkan rasa lapar di kebun mentimun.